Oke, kita mulai ya. Jadi setelah kami menyimak semua sumber yang Anda berikan, rasanya ini obrolan yang kita semua butuhkan sekarang. Setuju, ini relevan banget. Pertanyaannya kan besar. Di tengah gempuran teknologi, media sosial, algoritma, AI yang sekarang kayaknya mengatur hidup kita, ada nggak sih semacam panduan dari Al-Quran? Sebuah pertanyaan yang menantang. Jelas kita nggak akan nemu kata Instagram di sana, kan? Jadi misi kita di sini bukan buat cocokologi, Bukan. tapi kita mau coba gali prinsip-prinsip universalnya yang bisa jadi semacam kompas etis buat Anda semua waktu navigasi di dunia digital yang kadang rasanya kayak hutan belantara ini. Oke, mari kita bedah ini. Betul sekali. Dan yang menarik adalah, bagaimana sebuah teks yang usianya ribuan tahun bisa menawarkan kerangka berpikir untuk tantangan yang sangat-sangat kontemporer. Yang baru muncul 10-20 tahun terakhir. Persis, jadi kita bukan cari hukum fikih untuk Facebook gitu, tapi lebih dalam. Ini soal prinsip pengetahuan, tanggung jawab, cara kita komunikasi, dan ujung-ujungnya pertanggungjawaban atas setiap jejak digital yang kita tinggalin. Nah, saya mau mulai dari yang paling bikin pusing setiap hari, dan saya yakin Anda juga ngerasain, media sosial. Oh, sudah pasti. Katakanlah grup WhatsApp keluarga. Satu berita masuk, judulnya heboh, sumbernya nggak jelas, tahu-tahu 5 menit kemudian udah di-forward kemana-mana. Klasik sekali itu. Rasanya kan sepele ya, cuma tekan tombol share, tapi dampaknya bisa runyam banget. Gimana Al-Quran lihat tindakan yang terasa remeh ini? Anda tadi nyebut kata kuncinya, remeh. Nah, itu dia jebakannya. Semua platform ini kan didesain biar setiap aksi kita terasa instan, mudah, nggak ada bobotnya. Satu klik, selesai. Betul. Tapi di balik itu, ada tanggung jawab besar yang sering kita lupain. Kita semua pernah kan nyebar sesuatu, belakangan baru tahu kalau itu hoaks lama. Rasa remeh itu yang bahaya. Dan ada satu ayat di sumber yang Anda berikan yang kayaknya motret fenomena ini dengan akurat sekali. Di surat An-Nur, ayat 15, saya bacakan ya. Silahkan. إِذْ تَلَقَوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Ingatlah, di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya sesuatu yang remeh saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Coba kita berhenti di frase terakhir. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kamu menganggapnya remeh, padahal di sisi Tuhan itu perkara besar. Ini diagnosis psikologis yang tajam banget untuk zaman kita. Kenapa kita anggap remeh? Ya karena kontennya lucu, judulnya provokatif, atau paling sering karena itu mengonfirmasi keyakinan kita. Cocok sama apa yang kita pikirin, Nah itu dia. Jadi tanpa pikir panjang, langsung sebar. tanpa verifikasi sama sekali. Kita jadi kayak perpanjangan tangan dari sumber yang kita sendiri nggak tahu benar atau enggak. Ayat tadi bilang kamu katakan dengan mulutmu, tapi sekarang mulut kita ya jempol kita ini. Betul, jempol di layar ponsel. Satu ketukan bisa sama dampaknya kayak ngomong ke ribuan orang. Jadi ini bukan cuma hoaks politik ya, tapi gosip atau bahkan nge-retweet meme yang jelekin orang juga masuk. Tepat sekali. Cakupannya luas banget, ini berlaku untuk setiap informasi yang kita teruskan yang malaisa lakum bihi ilmun. Apapun yang kita nggak punya ilmunya. Yang kita nggak yakin, prinsip penangkalnya kan jelas, tabayung, klarifikasi. Sebelum jempol gerak, otak jalan dulu. Kita tanya, bener gak ya? Dampaknya apa kalau saya sebar? Ini bikin baik atau malah bikin rugi? Pertanyaan simpel itu bisa jadi rem darurat ya? Sangat efektif. Sebelum kita ikut-ikutan nyebar sesuatu yang dampaknya ternyata besar. Ini pengingat yang kuat banget. Nah, dari soal nyebar informasi, ayo kita naik level. Sekarang kita bukan cuma nyebar, tapi juga menciptakan, betul. Lewat AI, Midjourney bisa ngelukis, ChatGPT bisa nulis puisi. Jujur, kadang-kadang ada perasaan sedikit ngeri. Kayak kita lagi bermain Tuhan. Perasaan campur aduk antara kagum dan cemas ya? Iya. Ada nggak pandangan dari sumber-sumber ini tentang kapasitas inovasi manusia yang kayaknya tanpa batas ini? Ya, dia kasih perspektif yang luas banget. Ada ayat dari surat An-Nahl yang kayaknya pas. Awalnya ngomongin soal alat transportasi zaman dulu.
kuda, keledai. Tapi kalimat penutupnya ini yang, wah menarik. Ayat 8. Yang mana itu? Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Ya. Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Kalimat terakhir itu, wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan dia menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Itu kuncinya. Luar biasa ya? Bagi orang zaman itu, kuda itu kan puncak teknologi transportasi. Mereka nggak bisa bayangin mobil, apalagi pesawat jet. Ayat ini seolah-olah bilang, ini yang kalian tahu sekarang, tapi jangan kira ini akhirnya. Masih banyak hal di luar imajinasi kalian. Jadi ini semacam cliffhanger kosmik gitu ya. Bukan jadi rem, malah lampu hijau. Tapi dengan catatan kaki besar. Ingat, pengetahuanmu terbatas. Betul sekali. Apa ini bisa diartikan sebagai dorongan untuk, katakanlah, humble innovation, inovasi yang rendah hati? Saya suka banget istilah itu. Humble innovation, tepat. Ini undangan untuk terus eksplorasi, tapi dengan kesadaran penuh, bukan kesombongan. Waktu kita bangun algoritma atau latih AI, prinsip ini ngingetin kita bahwa sehebat apapun ciptaan kita, itu tetap ada di dalam sistem ciptaan Tuhan yang jauh lebih besar. Jadi pertanyaannya bukan lagi boleh atau enggak, tapi gimana caranya berinovasi dengan tanggung jawab? Persis, dengan kebijaksanaan. Dan sadar akan keterbatasan kita. Ngomong-ngomong soal tanggung jawab, salah satu tempat di mana itu sering hilang ya di interaksi digital, khususnya kolom komentar. Oh, itu udah kayak medan perang. Iya kan? Semua orang paling benar, saling hina, ad hominem. Kayaknya mustahil bisa diskusi kepala dingin. Ada nggak sih etika berperang di kolom komentar? Mungkin kerangka berpikirnya yang perlu kita ubah. Pertanyaannya bukan gimana cara berperang dengan baik, tapi gimana caranya biar nggak perlu perang. Al-Quran itu menetapkan standar yang tinggi banget. Tujuannya bukan buat menang. Bukan. Tujuannya menjaga martabat dialog. Bahkan sama orang yang pandangannya beda banget. Dan sumbernya merujuk ke surah Al-Ankabut ayat 46. Bunyinya, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Nah, Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik. Penekanannya di paling baik. Billati hiya ahsan. Bukan cuma baik. betul, paling baik. Ini standar yang berat. Di Twitter misalnya, yang dihargaikan balasan yang singkat, tajam, nusuk, biar dapat banyak likes. Konsep paling baik ini kayaknya tabrakan langsung sama cara kerja platformnya. Anda menangkap esensinya. Platform seringkali dorong kita untuk berkomunikasi dengan cara yang paling cepat atau paling heboh, bukan paling baik. Kata ahsan itu artinya apa ya? Terbaik, terindah, paling efektif menyentuh hati. Tujuannya bukan buat dunking on someone atau membungkam lawan. Tujuan dialog ahsan itu menyampaikan argumen dengan cara yang paling mungkin diterima. Yang buka pintu pemahaman bukan malah dibanting pakai ego. Jadi ini kayak pasang filter internal sebelum kita nekan reply. Berhenti sejenak terus tanya, ini kalimat yang mau saya tulis cara paling baik atau cuma cara yang paling muasin ego saya? Nah, itu dia. Jujur aja, kalau kita pakai filter itu, mungkin 9 dari 10 komentar pedas nggak akan pernah kekirim. Persis. Dan bisa Anda bayangkan kalau lebih banyak orang pakai filter itu, ruang digital kita mungkin nggak akan sepi debat. Dan memang nggak seharusnya sepi. Tapi perdebatannya bisa jadi lebih beradab. Lebih substansial. Dan produktif. Kita beralih dari adu teriak jadi upaya saling memahami. Walaupun ujung-ujungnya tetap nggak setuju. Oke, semua yang kita bahas tadi, dari share sembarangan, komentar pedas, sampai inovasi, itu semua kan ninggalin jejak. Kita sering dengar istilah jejak digital. Betul, yang katanya abadi. Apa yang masuk internet selamanya di sana. Konsep ini kan modern banget ya. Ada nggak sih metafora atau prinsip yang gagasannya mirip gini di Al-Quran? Ada. Dan ini mungkin analogi yang paling kuat dan paling kena dari semua yang kita bahas. Al-Quran memang nggak ngomongin server, tapi dia ngomongin sebuah catatan abadi yang nggak bisa dihapus. Sumbernya menunjuk pada surah Al-Isra, ayat 13 dan 14. Saya bacakan. Silahkan. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra' kitabak
kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Sebuah kitab yang dijumpainya terbuka, Kitaban Yalqahu Mansyura. Ini gambaran yang visual dan kuat banget. Mansyura itu artinya apa? Terbuka lebar, terhampar, gak ada yang disembunyiin, gak ada yang bisa di-delete. Setiap tweet yang pernah kita tulis, status sinis di Facebook, like di konten kebencian, riwayat pencarian Google, video TikTok, itu semua entry yang lagi kita tulis, detik demi detik, di kitab kita sendiri. Wah, analoginya agak mengerikan tapi pas banget. Kayak Spotify Rap tapi isinya seluruh hidup kita. Ya, semacam itu. Dan bagian paling menohoknya itu kalimat akhir, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri sebagai penghisap terhadapmu. Nggak ada pengacara, nggak ada alasan akun saya dihack. Kita dihadapkan sama data mentah dari semua tindakan kita. Akuntabilitas total, absolut. Di dunia maya kita bisa sembunyi di balik akun anonim, merasa tindakan kita bakal hilang aja gitu. Ayat ini pengingat keras, nggak ada yang hilang. Setiap bit data itu tercatat. Ini fondasi integritas digital. Bertindaklah online seolah-olah riwayatmu bakal dicetak tebal dan dibacakan di depan semua orang. Karena pada akhirnya, menurut prinsip ini, memang akan begitu. Luar biasa. Jadi kalau ditarik benang merahnya, kita punya semacam 4 kompas etis ya. Pertama, soal informasi. Pikirkan dampaknya, jangan anggap remeh. Kedua, soal inovasi. Maju terus, tapi dengan rendah hati. Ketiga, soal dialog. Tujuannya bukan menang, tapi cari cara yang paling baik. Dan keempat, soal jejak digital. Ingat selalu, kitab kita lagi ditulis dengan setiap klik. Akuntabilitas abadi. Tepat. Pada akhirnya, Al-Quran jelas nggak ngasih kita manual teknis cara pakai Instagram. Tentu tidak. Tapi ia kasih sesuatu yang jauh lebih fundamental. Sebuah kerangka etika. Fokusnya selalu balik ke manusianya, bukan teknologinya. Ini bukan tentang mengharamkan TikTok, tapi tentang gimana kita sebagai manusia pakai alat-alat canggih ini dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Sebagai penutup, ada satu hal yang masih mengganjal di pikiran saya, dan mungkin ini bisa jadi bahan renungan untuk Anda. Kita banyak ngomongin tanggung jawab pribadi. Tapi kita juga tahu, kita semua bermain di dalam sistem yang didesain orang lain. Maksudnya algoritma? Betul. Algoritma media sosial itu tujuannya kan bukan menyajikan kebenaran. Tujuannya memaksimalkan perhatian kita di platform itu. Bener. Algoritma itu pada dasarnya penguat. Dia nggak punya moral. Dia cuma akan menguatkan apapun yang paling banyak memancing reaksi. Nah, ini dia pertanyaannya untuk Anda renungkan. Dengan semua prinsip tadi, terutama soal tindakan remeh yang berdampak besar, sejauh mana kita, mungkin tanpa sadar, sudah secara sukarela jadi pion dan agen gratisan bagi algoritma ini? Saat kita ikut nyebar berita heboh, saat kita ikut debat kusir emosional, apakah sebenarnya kita sedang melakukan pekerjaan kotor untuk algoritma, yaitu memperkuat gema konten kontroversial yang pada akhirnya menjadi perkara besar yang merusak ruang informasi kita bersama?